Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kumpul di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan berharap akan berkat pengen dari Allah mau Subhanahu buka wa taala. baju. Insyaallah malam hari ini insyaallah akan disampaikan tausiah oleh Ustaz Rozi wilayah pada teman Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa majelis kembali jadi Allah melakukan ibadah jasmani ya, kembali pada hadis Rasulullah SAW, mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Punya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah. Bukan hanya lebih dicintai ya, kalau kita buat secara jasmani itu lebih baik dan lebih dicintai. Ada dua kategori, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi makanya olahraga adalah bagian dari cara yang kita bisa menjadi mukmin yang qawi. Cuman itu saudara-saudara dimuliakan Allah, kita juga harus mengimbangkan antara semangat kita berolahraga dengan semangat kita beribadah. Sholat yang wajib aja dulu ya, mulai dari latihan kemudian setiap adzan ke masjid, kalau kita bisa keliling lapangan, kenapa kita nggak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid? Yang mana kata Rasulullah SAW, bermasyi atau berjalan menuju masjid itu langkah pertamanya kebaikan, langkah selanjutnya penghapusan dosa. Dan tidak ada khutwah apalagi salat subuh ya, basyiril masyahina fid dhalam. Kata Rasulullah SAW, basyiril masyahin, sampaikan kabar gembira orang-orang yang keluar di tengah kegelapan subuh. Khususnya sholat subuh nih teman-teman ya, laki-laki itu subuhnya di masjid ya. Disitulah kita mengukur rijalnya kita ini benar-benar laki-laki di versi Allah atau tidak, itu diukurnya kata para ahli hadis mengatakan di sholat subuhnya dengan mengucapkan hadis Rasulullah, basyiril masyahin, sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang keluar di tengah kegelapan dhalam bin nuritan yaumil qiyamah, ada cahaya yang sangat sempurna di hari kiamat untuk orang-orang yang rajin keluar sholat subuh. Makanya kekuatan dalam berolahraga harus diimbangi dengan kekuatan dalam beribadah. Itu yang menjadi pokok inti dari tausiah kita hari ini. Hal-hal sederhana teman-teman yang mungkin bagi kita biasa, tapi nanti di akhirat akan makan kaget ketika antum keluar sholat subuh ke masjid. Kalau antum sholat, ambil sholat sunnahnya yang kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya gitu ya. Kalau 2 rakaat, hadis Muslim ini kata Rasulullah, rakaatain fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh. Khusus ya para kita yang awam yang suka tadi untuk dicintai oleh Allah, lebih baik di sisi Allah ya. Kita mulai dari panggilan Allah yang diwujudkan di dunia ini dalam bentuk adzan ya. Itu kita harus berasa tuh, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah, kata Allah dalam Al-Quran kepada Rasulnya. Ada nanti lelaki-lelaki wahai Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran mengkhitab ya Nabi Muhammad SAW, ada rijal, nanti kamu akan melihat ada rijal la tulhihim tijarah, mereka yang tidak tergoda dengan perdagangan dunia. Dan aslinya semua aktivitas kita ini perdagangan. Kata Rasulullah, kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu mu'tiquha aw mubiquha. Setiap kita ini di dunia seperti orang yang lagi berdagang. Ada yang rugi karena menjual akhiratnya untuk dunia, dan ada yang beruntung menjual dunianya untuk akhirat. Siapa bilang muslim gak harus kaya? Siapa bilang? Ujar semua sahabat Rasulullah awal-awal itu, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, kaya raya, tapi mereka menjadikan dunia ini nunduk untuk akhirat. Nah, bukan sebaliknya. Makanya tadi hadis Rasulullah, faba'i'u nafsah mu'tiquha ubbiquha. Nanti di akhirat kita akan melihat, oh perdagangan rugi atau beruntung. Yang rugi adalah yang menjual akhirat untuk dunia. Begadang lalu kemudian lewat sholat subuhnya biasa banget. Nah ini jangan sampai kita semua yang di marwah ini, jaga marwah kita dalam olahraga ini. Marwah itu artinya wibawa yang sangat mulia di sisi Allah. Marwah itu harga diri, marwah itu kesucian, izzah, marwah itu kemuliaan. Jadi kita tidak hanya mulia di lapangan, tapi insya Allah kita juga mulia di dalam hal-hal yang sifatnya ibadah. Jadi jadilah rijal-rijal yang kata Allah tadi, la tulhihim tijarah, mereka tidak tersibukkan dengan perdagangan, wala bai',
dan tidak jual beli juga. Angdzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah. Dan mereka adalah orang-orang yang kalau dipanggil salat, mereka orang yang menyambutkan mengatakan labbaik Allah, hayya 'alas shalah, labbaik Allah, hayya 'alal falah, labbaik Allah. Seakan-akan memang khitab itu untuk kita. Mari salat, saya datang ya Allah. Mari menuju kemenangan, saya datang ya Allah. Mudah-mudahan semua teman-teman gak hanya kita bertemu di lapangan, insyaallah bertemu di surga Firdaus. Amin. Betul, jazakallah khair. Allahu khairan katsiran mubarak kepada Allah. Semoga kita kepada beliau semoga datang daripada rahmat inayahnya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga datang daripada rezeki Allah. Minggu lalu kita bahas apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk ya Allah, jalan yang lurus, bukan jalan yang salah atau jalan yang banyak di antara kita ini yang lagi trending sekarang dukun-dukun palsu. Apa di dalamnya ada apa tuh? Ada mekin, ada bukan. Apa dalamnya ada pakula, ada itulah. Nah, siapa orang yang datang di tempat-tempat kayak gitu, maka 40 hari yang ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang ke situ, dia meninggal sebelum 40 hari, maka meninggalnya dalam keadaan suluk. La yadkhuluna al-jannah, enggak akan mereka bisa bersama-sama ke sebelum surga Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulul jannah. Siapa yang mau kamu surga? Siapa orang yang meninggal ketika dia datang ke dukun, 5 hari lagi dia meninggal, enggak mau masuk surga. Minggu lagi atau 10 hari, 15 hari, 20 hari, 40 hari, amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dalamnya perbuatan syirik. Asyraku billah. Siapa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak ada toleransi. Siapa orang yang berani menduakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada toleransi. Tidak akan ada keberkahan di dalam kehidupannya. Kecelakaan, kebinasaan, masalah yang akan terus-menerus dihadapinya. Oleh karena itu, tunjuk yang Allah taala berikan kepada hamba adalah nilai tertinggi. Karena tidak mudah orang mendapatkan hidayah. Hidayah adalah milik Allah. Minggu lalu saya jelaskan, yahdi mayasa wa yu'adhi mayasya. Kalau Allah berkehendak manusia itu dapat hidayah, dikasih hidayah sama Allah. Maka Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah ini muslim, jadikanlah ini beriman, jadikanlah dia masuk Islam. Kata Allah apa? Man ahbabta ya Muhammad, siapapun yang kau cintai, kalau Allah kasih nggak bisa. Hidayah milik Allah, bukan milik makhluk. Oleh karena itu, petunjuk atau sebuah jalan gak mungkin bisa didapatkan tanpa adanya penglihatan. Anda nih, ya kan, gak mungkin bisa bawa mobil tanpa bisa melihat. Orang buta boleh gak bawa mobil? Enggak. Hah? Boleh gak bawa mobil? Enggak. Gak boleh. Berarti mesti ada mata dulu, mesti ada penglihatan yang dia lihat. Ketika dia bisa melihat, dia boleh bisa mengendarai. Dia bisa melihat, dia punya tangan, dia punya kaki, ya kan? Ada alat bantunya, ya, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Dan dia bisa baca juga. Kalau nggak bisa baca, dari Jakarta Bogor nggak sampai-sampai. Iya. Tiba-tiba dia masuk di Kampek, Bogor Bandung. Ya kan, Bandung nanya lagi sama orang, Cipularang. dia nggak bisa baca tapi Cipularang puter. Yang ada lewat Cianjur, Puncak. Kenapa? Karena nggak bisa baca. Tapi kalau dia bisa baca, dia akan tahu, oh pelangnya ke sini, ini pelangnya ke sini. Apalagi dia nggak bisa baca kan Sudirman, puter-puter. Intinya adalah harus bisa melihat dengan penglihatan yang jelas. Sama ketika Allah memberikan hidayah, pandangan kita akan dijaga dengan pandangan-pandangan yang baik. Kalau pandangan kalian sudah pandangan yang nggak baik, berarti apa? Berarti Allah belum kasih hidayah, belum Allah kasih petunjuk. Jangan sampai minggu lalu saya jelaskan, Allah kunci pandangan kita. Sehingga apa? Tidak mau melihat kebaikan, nggak mau melihat orang-orang yang saleh, nggak mau baca Al-Quran, ya kan? Kuping nggak dimanfaatkan untuk mendengar Al-Quran. Dia nggak terbiasa dengan dirinya untuk iqra Al-Quran. Minggu lalu saya jelaskan kata Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzabun. Jelas kalau Allah sudah memberikan hukuman, Allah kunci hatinya, pandangannya. Sehingga apa? Dapat ilmu nggak akan dinikmatin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang dimana Allah kasih kenikmatan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jalan yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Orang yang beriman nikmat hidupnya. Orang yang beriman tenang hidupnya. Masalah apapun santai. Ketika Anda tidak beriman, Anda tidak akan santai dalam kehidupan yang Anda miliki. Hawa takut, hawa nafsu, dan lain sebagainya yang menyelimuti. Kenapa? Tidak tenang hidupnya. Orang yang hidupnya tenang adalah mereka yang beriman kepada Allah. Orang yang Allah kasih kenikmatan adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita, ya Allah, jadikanlah aku mendapatkan jalan yang Engkau dikasih kenikmatan di dalamnya, ya Allah. Ya kan? Banyak di antara kita
yang setannya banyak, pandangan gua kemari ke bola. Langsung kena itu, Beb. Langsung kena. Kenapa? Lihat Habib gitu. Saya lihat sih, cuma di belakang kami banyak yang main bola. Banyak godaan. Itulah hidup, ya kan? Berusaha untuk memperhatikan, berusaha untuk dengerin, tapi juga setan gimana cara biar masuk dalam tubuh kita? Udah, nonton aja tuh bola. Ya kan matanya tuh goyang, set. Jadi kelihatan dia Habib. Nah, intinya gitu. Pokoknya intinya, setan itu selalu mengganggu manusia dalam setiap beribadah kepada Allah. Udah soal subuh, udah tahu nih azan nih, habis nonton bola, tidur narik selimut. Tidur lagi. Kayaknya berat. Udah tahu nih mau bangun, udah bangun siap-siap. Ya kan, udah niat kuat bangun, sampai ujung ranjang tidur lagi. Atau cuci muka masih jadi tidur lagi. Kenapa? Setan. Bagaimana caranya? Udah sholat, diri, gak khusyuk. Ini 2, apa 3, apa 1 nih. Ini udah selesai belum nih subuh. Ini kayak subuh lama banget salat subuh. Atau baru 1 rakaat, ini udah yakin 2, assalamualaikum. Baru 1 rakaat. Berbagai cara setan masuk. Kan berhenti, ya kan? Aneh diri di sini aja, pandangan masih di sana. Paham nggak? Itu setan. Nah, lagi malu mobil. Musuh yang nyata, musuh yang selalu mengganggu manusia untuk berada di dalam jalan yang salah. Itulah gunanya kita hidup. Bagaimana caranya kita berada di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoin. Karena bisa mendapatkan jalan yang Allah ridhoin, perjuangan dari hati kita masing-masing dan etikat yang kuat. Kalau kalian tidak punya etikat yang kuat, mustahil Anda berada dalam jalan Allah. Silakan ada yang pertanyaan. Silakan 3 pertanyaan. Bilang mana nih? Pulang Beb. Ada meeting katanya. Di rumahnya. Nggak tahu di rumah atau ada tamunya datang. Silakan ada pertanyaan. Live kan ini? Live. Yang live ada yang nanya kan tuh? Kalau nggak ada nanti yang dari live aja. Ada yang dari live tadi. Ada pertanyaan silakan. Nih. Ini Beb, yang live dulu Beb. Nih, Beb, mau tanya, ini kan sholat subuh harus membaca kunut. Bagi yang nggak hafal gimana Beb? Iya. Bagi yang belum hafal. Saya bahasa Indonesia. Iya. Gimana Beb? Subuh itu menggunakan kunut menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, Apabila dia tidak baca kunut, maka dia harus sujud syahwi. sahwi. Tuh dengerin. Buat sujud sajadah. Dia harus sujud sahwi. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, nggak baca kunut pun nggak jadi masalah. Tapi ketika ikut mazhab Imam Syafi'i, maka dia harus menghafalkan. Apabila dia ngapal, pegang kertas, dia baca. Dia ngapal, dia pegang kertas. Ya kan? Boleh nggak pegang kertas? Boleh. Dia kantongin, dia baca. Ntar masukin lagi, dia sujud. Tapi gerakannya jangan sampai lebih dari 3 kali, pelan-pelan. Ini seperti itu. Anda ketika mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ikutlah aturan mazhab Imam Syafi'i, jangan campur adukan. Yang lain pertanyaan? Tadi jawab Ustaz Rozi. Ada lagi kan nih? Silakan ada yang bertanya lagi. Ayo. Ada tergoda di belakang Beb. Ayo, jangan bengong. Bib, Ya. kan tadi kan kata Bib kalau apa syirik tadi, perbuatan syirik tadi ada 40 hari setelah kalau dia udah meninggal maka diampunin kan dosanya. Tapi 40 hari. sebelum 40 hari. Tapi kalau setelah itu dia bertaubat tapi sebelum 40 hari dia meninggal ya kira-kira. Masya Baik, Pak. Buat antum tadi tuh. Makanya ada Gak bagus. Gak bagus. Habib kan. Jadi gini, siapa orang yang sudah datang dia ke dukun Bang Nata. 40 hari. Assalamualaikum, amal Bang Nata. ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liburan terus, Nata. Ketika dia bertobat minta ampun kepada Allah, Allah Ghafurur Rahim. Bang- Allah Maha Pengampun. Bang Allah Mau. Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Insyaallah Allah terima tobatnya. Tapi ingat taubatan nasuha dan tidak akan mengulanginya kembali. Paham? Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya udah terlanjur, udah pernah ke dukun, ya kan? Ya narik-narik paku lah. Atau apapun, udah lupakan itu, kembalilah ke dalam jalan dan itu Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekarang tanya lagi. Sekarang sih sekarang jawab. Iya banyak. Kira-kira itu betul. Bib. Boleh. Ah ya. Sulap Dukun sama orang pinter. sama orang minta. Kalau minta minum tolak angin. Ada ya istilah karomah itu dalam. Oh, ada ya. Karomah itu sesuatu yang para a'immah dan ulama sepakat bahwa ada orang-orang soleh
dengan kesolehannya dia punya karamah. Masya Allah. Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu melihat orang berjalan di atas air misalkan, atau terbang di atas udara, dan dia adalah orang yang ahli ta'ah, farubbama dzalika yakunu mungkin. Masya Allah. Yang mengatakan bisa saja itu terjadi. Nah, setiap zaman itu ada mujaddidnya. Dan setiap mujaddid itu ada karamat-karamatnya. Seperti Wali Songo misalkan, yang kemudian kita pelajari sirahnya. Kalau mereka semua beriman pada Allah, mereka semua taat pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka bisa jadi itu ada. Maka itu yang harus dipercaya dulu, bahwa karamah di dunia itu ada. Ada seorang yang ketika memegang baru diginiin aja misalkan, sembuh. Masya Allah. Ada karamah. Dan Allah bercerita karamat itu banyak kan dalam Al-Quran. Cerita Nabi Isa misalnya, wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidnillah. Dan saya bahkan bisa menghidupkan yang mati atas izin Allah. Itu ada ayat Quran. Saya bisa membuat yang buta jadi melihat atas izin Allah. Tapi semuanya atas izin Allah. Allah Subhanahu wa Ada ta'ala. orang ditembak nggak mempan. Kalau dia ahli ta'ah, saya percaya. Bisa jadi. Kalau dia orang rajin tahajud, ikut-ikut Quran, bisa jadi. Karena kesolehan itu membawa pada perlindungan. Kesolehan itu membawa pada penjagaan. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa ana absarahu alladhi yubsiru bih, wa ana sam'ahu alladhi yasma'u bih, kata Rasulullah. Sampai kalau Allah sudah cinta sama seorang itu, dia jadi bersama penglihatan orang itu, orang soleh itu ketika dia melihat, bersama pendengarannya ketika dia mendengar, bersama jalan-jalannya ketika dia melangkah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Nabi bukan. Tapi apa kata Rasulullah tentang Umar? Karena kesolehannya, masalaka Umar fajjan qat illa salaka syaitan fajjan akhar. Kamu nggak akan pernah lihat Umar jalan pada satu jalan kecuali syaitan cari jalan lain. Maksudnya apa coba? Kecuali syaitan cari jalan lain. Siapa yang minggir berarti? Setannya. Ini hadis Rasulullah. Allah Masalaka Umar fajjan qat. Ini fadailu Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan tidaklah Umar berjalan pada satu jalan kecuali syaitan cari jalan lain, takutnya sama Umar. Berarti kesolehan. Nah, ini yang dikategorikan karamah kesolehan. Pesulap ya tentu dia masuk pada dukun. Dan sihir itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW, bahkan sebelumnya Musa. Di zaman Nabi Musa bahkan diceritakan bahwa pesihir-pesihir itu tunduk karena ketika melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan ini bukan sihir. Aman Nabi Rabbi Musa, dan dia mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Ada pendapat lagi orang pintar ya. Orang pintar itu gimana? Sarjana kali ya. Ada katanya dia ada. Jadi iklan kalau dia ahli ta'ah. Tapi kalau dia ahli maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, terus dia mengatakan saya bisa ini, saya bisa ini, semuanya itu pasti bantuan. Semuanya itu pasti bantuan. Sesat, jangan diikuti dan jangan dipercaya. Karena yang bisa seperti itu adalah ahli ta'ah. Jadi kalau misalkan Habib bilang Habib bisa jalan di atas air, ya saya percaya. Masya Allah. Atau satu lagi Bib, aneh Bib. Boleh. Ini ketika kita melihat sesuatu yang Tunggu dulu dong, biar Habib nambahin. Bib. Tadi kurang kayaknya. Ini Bib, ketika kita melihat sesuatu yang tadi Ustadz bilang, kan kita nggak tahu itu keajaiban dari memang karomah dia atau dukun. Kita menanggapinya pas melihatnya itu seperti apa gitu. Jadi kita tidak masuk ke dalam kesyirikan gitu Ustadz. Seperti apa? Jadi ada dua kesyirikan. Kesyirikan pertama kesyirikan pelakunya. Kesyirikan yang kedua yang berbahaya, kesyirikan orang yang mempercayainya. Nah, itu dia. Sampai orang yang mempercayainya masuk dalam kategori ranah Na'udzubillah min dzalik. Antum yang paling berbahaya. Kalau kita ini misalkan ada orang yang melakukan itu terus kemudian kita mengatakan Oke, itu percaya. benar-benar Iya, terjadi itu. atas kemampuan dia, Iya, maka betul. kita sudah jatuh pada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kita percayanya kan cuma di batin, kita nggak ikuti, Iya. kita nggak Oh, tapi kita bisa nggak di rumah sholat, bisa nggak macam-macam. Makanya hati-hati dengan hati. Karena Allah itu masalah keyakinan itu di hati. Iman itu yang tidak bisa kita pungkiri adalah al-imanu bil qaul, ya kan, kemudian wa tasdiqu bil lisan wal a'mal bil jawarih. Iman itu dengan hati dihitung, dengan lisan dihitung, dan dengan jawarih. Maka kita harus menjadi orang yang bisa mensortir hal-hal demikian. Nah, ada dua nih yang antum harus hati-hati. Kalau antum kemudian lihat seseorang yang memang bisa dan ahli ta'ah, antum mengatakan dia Masya Allah, tabarakallah. Ini sesuatu yang Allah ceritakan dalam Al-Kahfi, yang kemudian laula iddakhaltahu qulta Masya Allah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Ini kisah dalam Al-Kahfi yang kita semua juga tahu, dua pemilik kebun yang tiba-tiba satu bangga dengan kebunnya, lalu kemudian Allah binasakan kebunnya, dan kemudian Allah ceritakan bahwa dari situ
nasihat dari saudaranya adalah seandainya kamu bilang apa tadi? Masya Allah. Makanya kalau melihat sesuatu dari orang-orang soleh, orang pintar, kepintarannya, kegagahannya, apa saja, anak-anaknya, antum selalu harus mengikutkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Di Saudi ya, di Yaman, di Sudan, di Mesir, di mana rata-rata mereka kalau memiliki sesuatu, mereka menulis Masya Allah. Khaufan minal aini was sihar. Mereka takut dari ain dan sihir. Kata Rasulullah SAW, al-ainu hak. Ain itu hak. Makanya biasakan orang-orang yang memuji kita, memuji usaha kita, memuji keluarga kita, diri kita, katakan padanya qul masya Allah, katakan masya Allah. Jadi kalau dipuji ahli taat, katakan masya Allah. Tapi kalau yang dipercaya adalah ahli maksiat, maka antum harus beristighfar dan naudzubillah. Antum tahu dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah ini, lalu kemudian dia menunjukkan kepada antum sesuatu yang menakjubkan, maka antum katakan naudzubillah, atau bisa mengatakan wallahul musta'an, atau bisa mengatakan astaghfirullah wa natubu ilaih, bisa juga seperti itu. Yang penting antum harus mengingkarinya. Karena kalau tidak diingkari itu bisa jadi syirik dalam bentuk keyakinan. Dan ini naudzubillah. Terima kasih. Halo, Beb. Dah. Silakan. Tadi dua jawaban Ada apa yang penyakit buka lagi? ain. Kalau yang di atas sekali nanya ditutup. Tutup. Start jam 12 ada tutup. Ini satu jawaban tadi satu pertanyaan dua jawaban tadi. Sama penyakit ain tadi. Muhammad baru pulang dari haji, dua kali berturut-turut nanya. Haji maskuran, saya maskuran. Jaratan dan kemuran. Masya Allah. Amin. Semoga yang lain juga bisa haji, amin. Amin. Ya Allah, amin. Kabul. Nikah dulu apa haji dulu? Nikah lah. Nikah kan ibadah yang panjang. Iya. Nikah itu penuh dengan kenikmatan, haji itu penuh dengan kesulitan. Iya, salah. Tapi kalau kadang ditakdirinnya haji dulu gimana? Ditakdirinnya haji dulu bisa ya. Muhammad, foto. Wah, itu punya Ustaz. Habib tuh yang harus jelasin. Nah, itu Beb, sekarang lagi zamannya Beb. Zaman-zamannya itu Beb. Asli beneran gitu ya. Apa yang membedakan dukun ustad atau ustad? Nah. dengerin nih, penting nih. Atau emang dia betul-betul dukun? Nah, Dukunnya betul betul. Ustaz nih. Coba gimana Gini, gimana. ketika ada segala sesuatu di dalamnya penuh dengan kebohongan, Ah, penuh dengan tipuan, tipu daya, siapapun dia, kadzab adalah dosa nomor 3 terbesar. Ketika Rasulullah SAW tanya, ya Rasulullah, Allah Rasulullah disindiran SAW. itu, apa dosa nomor 1? Yang tadi kita bahas, asyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa yang paling besar nomor 1 adalah asyraku billah. Yang kedua ya Rasulullah, yang kedua adalah apa? Hukukul walidain, betul gak Ustaz? Iya. Durhaka pada orang tua. Paham gak nih? Anda bilang sama orang tua Anda, apaan sih? Ya udahlah, lah, nggak bener, atau kasar, cuma nonggobillah. Ya kan, itulah yang dikatakan durhaka kepada orang tua. Tapi kalau memang Anda biasa seperti itu bergaulnya sama orang tua, ngomong lo gue, terbiasa di daerahnya masing-masing, ya, hal yang bukan untuk menyakitin dan terbiasa, ya mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan itu menyinggung, itu membuat hatinya hancur, itu membuat dia sedih, Anda berdosa. Anda masuk dalam kategori durhaka terhadap kedua orang Tua. Yang ketiga apa? Rasulullah disindiran. Rasulullah menegakkan sindirannya, kadzab. Rasulullah. Sama-sama 3 kali. Nah, kalau ada seseorang yang dia kadzab, ya kan? Atau dia nggak ahli ibadah, atau dia berkedok dan lain sebagainya, maka inilah yang menyesatkan di dalamnya. Tapi kalau misalkan dia mempunyai karamah yang Allah Ta'ala berikan, satu keberkahan yang Allah Ta'ala berikan, boleh, nggak jadi masalah. Kenapa? Karamah adalah milik mereka orang-orang yang saleh. Kalau Nabi itu namanya apa? Mukjizat. Kalau orang-orang alim, wali-wali Allah, ya kan? Itu karamah yang Allah Ta'ala berikan. Bahanan kayaknya ada karomanya, nggak ada? Masya Ada Allah. nggak? Pernah nggak? Tendangannya kenceng. Jujur aja nggak apa-apa, tuh Al-Quran ya, insya Allah. Ada nggak? Boy pernah, ada karomanya, pernah? Pernah bisa jatuh dari lantai 3 nggak apa-apa gitu, pernah? Serius sih, ada ya? Pernah nggak? Kalau main bola nggak kelihatan Tapi gitu. serius, tapi serius. Oh iya ya. Serius, biasa ada. Masih ada aja ya. Ah, Ustaz Salim ada tuh, Baba yang tahu tuh. Siapa? Salim ada? Pokoknya gol aja. Pokoknya, biasanya Habib Usman, biasanya orang Ustaz, ini semuanya karomah. kita mau ngerebut tuh nggak enak. Ustaz, tapi tendangan tadi karomah. harus bisa bedain memang skill dengan karomah. Ah ya, Insya Allah. Tadi ada kelewat di timur itu Iya. skill itu. Tendangan tadi Ustaz. Betul, Bib. Itu kiper apa? Videonya kita dong. Sama tendangan yang kencang tadi. Gimana tambahin sedikit ya satu Bib ya. Jadi tadi itu yang perlu ya. Ini lebih berbahaya sebenarnya kalau ada yang ustadz berkedok. Karena dia masuknya 3. Al-khiyanatu wan nifaq itu sudah 2. Dan kadzab tadi yang ketiga, pendusta. Dan 3 ini adalah fil asfal minan nar.
Jadi orang-orang yang berkhianat, munafik dan kadzab ini semuanya, kalau kadzab kisah yang penghafal Quran, antum tahu sebenarnya koreknya api neraka kata Rasulullah 3. Penghafal Quran yang kemudian mengaku menghafal Quran. Ketika kemudian dilemparkan di neraka, kalimat, saya menghafalkan ayat-ayatmu ya Allah. Kata Allah, kadzab. Kisahnya ya, engkau berdusta, engkau menghafalkan supaya liuqal alim, supaya dikatakan orang alim, hafid dan seterusnya. Orang yang ahli sedekah dilempar, saya sedekahkan semua harta, dia mengatakan kadzab, kata Allah kadzab. Engkau menyedekahkan supaya dikatakan dermawan. Yang terakhir orang yang berjihad, bayangkan berjihad sampai berjihad, ini semua amalan-amalan luar biasa. Sampai dia katakan ketika dilempar ke neraka dikatakan saya berjihad di jalanmu, saya mati di jalan, kata Allah kadzab. Engkau berdusta, engkau mengatakan itu, melakukan itu supaya dikatakan mujahid, orang yang sujah gitu ya. Jadi teman-teman, jadi dalam hal di dunia entertainment seperti ini antum harus bisa bedakan. Ada ustadz yang mungkin followersnya banyak dan seterusnya. Tidak ada jaminan ikhlas sekalian. Ada ustadz yang kelihatannya mewah dan seterusnya, ada habib yang kelihatan bagaimana dan seterusnya. Hati-hati. Ada beberapa orang yang memang Allah sudah kategorikan seperti itu. Ingat ya, semua orang yang kemudian, semua nabi yang kemudian hidup, ada saja pengkhianat yang hidup di zaman ini. Itu yang harus sampai Rasulullah, berapa banyak orang yang kemudian hidup dan mengkhianat pada Rasulullah SAW. Dan itu yang harus kita hati-hati. Makanya ustaz-ustaz yang seperti ini atau orang-orang yang seperti ini, kita berlindung pada Allah tidak dimasukkan dalam circle mereka, dan kita berlindung untuk selalu dipertemukan dengan orang-orang soleh. Ya makanya selalulah kita saling mengingatkan ya. Disinilah komunitas ini kita saling mengingat, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan nanti juga kalau ada apa-apa, ahlan wa sahlan, ana dan Habib ada di grup ya. Kalau ada yang mau japri misalnya nanya, Ustaz kalau kayak gini gimana, daripada antum kemudian melangkah dan nauzubillah jatuh pada kesyirikan, misalnya menggandakan uang yang dulu ada apalagi kayak siapa sih yang menggandakan uang itu dulu, lupa itu yang Kanjeng Dimas dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang nauzubillah, bayangkan sekelas profesor banyak yang tertipu, coba bayangkan itu kenapa coba, girah dunianya hati ya? Besar mengalahkan girah akhiratnya. Nauzubillah. Itu Yang terakhir, hati-hati, jangan sampai kita tertipu daya oleh syaitan, karena syaitan akan menjelma dalam siapapun mereka yang akan berusaha untuk berada di dalam jalan yang salah. Ketika jalan itu ada di jalan yang salah, maka dia akan tersembunyi. Tapi kalau jalan yang terang benderang, mereka tidak akan tersembunyi, mereka akan jelas dan tidak ada kadzab di dalamnya. Apabila ada kadzab di dalamnya atau dusta di dalamnya, maka itu adalah bentuk kebatilan. Dan ini adalah manusia-manusia yang sesat jalannya. Dan apalagi dia menggunakan hadis ini, itu dan lain sebagainya. Kadzdzaba alaihim muta'ammidan falyattaqwa maq'adahu. Hati-hati di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan, ya kan? Jangan sembarangan pandangan kalian ke belakang. Balik lagi. Jadi jangan sembarangan pandangan kalian karena orang manusia-manusia seperti itu. Boleh jadi lihat sosoknya, boleh jadi karena penampilannya, tapi boleh jadi juga karena melihat ini itu dan lain sebagainya. Tapi padahal di belakangnya kadzab. Kehancuran. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Ayo, sekali lagi jangan sampai kita salah tongkrongan, ya kan? Jangan nongkrong di gang sebelah. Nongkrong di Marwah, di Marwah. Di Marwah. Karena insya Allah ada Ustadz Maurozi. Masya Allah. Yang memberikan tausiahnya, akan memberikan daripada amalan-amalan yang insya Allah menjaga kita daripada gangguan-gangguan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan ya Allah, kami semua kumpul di tempat ini berharap, ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang Kau ridhoi ya. Amin, Allahumma amin. Yang Kau sayangi kami, Amin, Kau ya cintai kami ya Allah, sehingga kami berada dalam jalan dari ridho-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, kalau hati kami belum tersentuh untuk ibadah ya Allah, jadikanlah hati ini ya Allah tersentuh untuk ibadah ya Allah. Amin. Ya Allah, misalkan kata-kata kami masih kata-kata yang enggak benar, hati kami masih hati yang enggak benar, Amin. pikiran kami masih pikiran yang jorok ya Allah. Amin. Maka lempenganlah pikiran kami dalam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang jalan yang penuh dengan kenikmatan yang Kau ridhoi ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami yang ahli Quran, yang ahli ibadah, yang ahli ilmu. Ya Allah, jadikanlah berada dalam track yang baik ya Allah. Berada dalam jalan dan ridha-Mu ya Allah. Jangan Kau hancurkan kami dengan ilmu kami. Jangan Kau hancurkan kami dengan hafalan kami. Jangan Kau hancurkan kami dengan lain sebagainya, sehingga itu membuat kami bangga, takjub atau ria dan lain sebagainya ya Allah, ujub dan lain sebagainya ya Allah. Jadikanlah keberkahan kepada kami ya Allah. Jaga diri kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, sehingga kami berada dalam keridhaan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna fi dhulma. Amin. Wa sa'atal mubarakah. Amin. Ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahlana ya Allah ya Rabb. Amin. Wa ni'ma. Amin. Wa barakah. Amin. Wa sa'atul afiyah. Amin. Amin. Wa sa'atul barakah ya Allah. Amin. Rizqan halalan thayyiban mubarakah ya Allah. Amin ya Allah. Allahu Rabbuna
وربكم أعمالنا ونعملكم آمين جهت بيننا وبينكم آمين يا اللهم الله. يجمع بيننا وإليه المصير آمين. أطفأت غضبك بالله لا إله إلا الله أشهد رضاك بالله لا إله إلا الله أصدقت هوجي منك بالله لا إله إلا الله ربنا لا تزغ قلوبنا آمين يا بعد الله. إذ هديتنا آمين وهب يا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين متقين إماما. ربنا آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا آمين. صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة جنة مع مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين قبول insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, insyaallah siapin diri kita akan main tanggal 25 Desember di GBK atau JIS antara dua GBK atau JIS tanggal 25 Desember insyaallah. Ada invitation. Minggu depan nanti dikabarin lagi. Luar lancar Bib. Senin nggak minggu depan ya? Senin ya? Senin aja ya, jangan Rabu ya. Thank you. Jangan Rabu ya. Kamu udah balik. 25 Desember Natal dong. Nih ada itu di tadi udah bahas Salim, maaf ya. Bapak. Iya, karena mau balik semuanya. Bang Heru di sana mau balikin ini. Bang Heru di sana mau balikin ini masakan Anto. Di rumah. Kalau ke Bogor kabarin ya. Iya, Insyaallah ya. Salam Ustaz buat orang Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat semua ya. Amin. Insyaallah doain kita semua istiqomah. Amin. Insyaallah. Terima kasih. Kasih Ustaz, hati-hati. Ya, sip. Udah nih. Balik Kita meetingnya malah habis maghrib. Bang Heru sana katanya Pak Tobi.